Halo anak-anak. Halo Pak. Ya, Halo, Pak. oke. Apa kabar Pita? Apa kabar Pita? Baik Pak. Baik Baik banget tadi. Bapak baik gak? Baik. Sudah hampir setahun ya. Sudah setahun ya kalian belajar di rumah ya. Bentar lagi bulan Maret. Belum setahun Pak, masih lama, bentar lagi. Iya, sebentar lagi. Hampir lah. Iya. Oke. Ayo Dea, apa kabar Dea? Baik Pak, apa Oke. kabar Halo Pak? Pita, apa kabar? Baik. Oke. Ini adalah pertama kali SMP Stada FX2 mengadakan podcast jarak jauh atau online. Nanti kita juga akan mencoba untuk offline, mengundang anak-anak, beberapa anak untuk datang ke sekolah untuk berbicara seperti ini. Tentang kisah-kisah yang terjadi pada saat kalian PJJ atau apa yang terjadi di Indonesia. Itu yang kita bahas di podcast SMP Stada FX2. Nah, ada satu pertanyaan nih buat kalian tolong dijawab. Di bulan Februari, hari terpenting di Indonesia tanggal berapa saja? Sebutin yuk. Januari, Imlek. Desember. Imlek, bener Imlek. Bagus. Apa lagi? Valentine Pak. Valentine. Valentine's Day. Valentine Day. Apa lagi? Hari Sampah Sedunia. Oke. Nah, saya membuka mungkin beberapa teman kalian yang bulan Februari cuma hanya 2 saja yang tahu, yaitu hari Valentine sama Imlek gitu kan. Nah, ketika saya membuka Wikipedia, nah ada sesuatu yang mungkin bukan kalian doang yang baru tahu, saya juga baru tahu ya gitu. Ya. Oke, Januari banyak, Februari juga banyak. Ada yang namanya Hari Peringatan Pembela Tanah Air, BETA. Kalau kalian belajar IPS atau sejarah, Pembela Tanah Air, PETA. Habis itu Hari Kasih Sayang Sedunia juga ada, Valentine. Ada Hari Pekerja Indonesia, Hari Bahasa Ibu, dan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, di antara hari ini kita ada satu yang mau dibahas, yaitu ada Hari Peduli Sampah Nasional. Pertanyaan saya nih kepada kalian. Kalian tahu gak sih latar belakang adanya di Indonesia mengadakan Hari Peduli Sampah Nasional? Oke. Tahu gak? Atau kalian pernah dijelaskan gak ya Bapak Ibu Guru gitu tentang Hari Peduli Sampah Nasional? Lampita, seingat kamu semenjak kamu SD sampai SMP kelas 7, pernah gak dibahas di sekolah atau di kelas tentang Hari Peduli Sampah Nasional? Tepat tanggal Belum sih Pak. Belum pernah dibahas tentang ini. Biasanya yang dibahas itu cuma tentang Valentine gitu, yang hari-hari terkenal lah pokoknya. Kenapa sih di Indonesia ada Hari Peduli Sampah Nasional? Yuk, saya membuka artikel. Hari ini tepat tanggal 21 bulan 2 diperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Masalah sampah menjadi perhatian khusus mengingat produksi sampah di Indonesia cukup tinggi. Dilansir di laman AEH, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan lebih 64 juta ton sampah. Nah, kalau kalian tahu, salah satu tempat pembuangan sampah yang terbesar di mana ya? Kalau kalian tahu, Bantar Gebang. Ya, benar. Teman-teman kalian atau kalian sudah sadar gak sih bagaimana untuk melaksanakan sampah itu? Apakah sampah dibuang sembarangan atau tetap ngetakin sampah di tempatnya? Bagaimana menurut sudut pandang kalian? Pak. Ya. Ya, kalau dari saya biasanya kalau misalnya saya pergi keluar gitu, saya lagi pegang plastik nih misalnya, terus gak ada tempat sampah nih. Susah nih dicari, ya terpaksa saya buat buang di pinggir jalan atau deket pohon-pohon gitu. Itu kalau nggak ada. Tapi kalau misalnya di sekitar saya ada tempat sampah, ya saya buang gitu. Kalau misalnya nih Kak, kadang kan ada orang suka buang sampah sembarangan tuh, nggak pernah dibuang ke tempat sampah. Padahal kan ada tempat sampah, itu saya yang buang Pak. Pernah kejadian saya. Oh, kejadian hebat dong, pedulinya luar biasa. Anita gimana Anita? Kalau misalnya saya keluar pergi dan saya jajan. Jadi kalau misalnya sampahnya itu kan gak ada tempat sampah kadang ya, terkadang.
Jadi saya kantongin sendiri, saya pegang, saya genggam. Atau kalau misalnya saya bawa tas, saya masukin ke dalam tas. Nanti nyampe rumah saya buang ke tempat sampah. Anita ngeliat kayak gini, apalagi di rumah saya nih Bekasi ya kan. Aduh, gimana ngeliat kayak gini fenomena? Ya, mau siapa yang bisa jawab? Risih. Apa Anita? Saya risih karena kalau sampah itu kan bau, udah bau, terus ya nimbulin penyakit juga. Udah gitu kecil-kecil, kan kalau udah bau kan udah nggak enak banget ya kita cium ya. Penciuman kita kan udah tidak enak. Jadi buat makannya itu tidak selera. Kalau misalnya di situ kan pasti ada dekat rumah sekitar warga. Warganya pasti terlihat ini dong nggak nyaman karena kayak gitu. Apakah banjir itu termasuk salah satu dampak membuang sampah sembarangan? Yo, siapa yang bisa menjelaskan? Apa? Saya. Ya. Saya. Termasuk sih, Kak. Kan banyak orang yang buang sampah nggak di got juga kan, Pak. Di sungai gitu kan, Pak. Ketika ada turun hujan, airnya makin naik, itu sampah semua nyumbat di dimanapun, di got, di sungai. Jadi terjadinya adanya banjir tuh dari situ. Ada bisa juga sih. Berita atau misalkan membuka media sosial bahwa banjir itu gara-gara pemerintah tidak bisa mengolah apa-apa pemerintah yang disalahkan. Banjir akibat pemerintah yang nggak bisa mengolah sampah. Disalahkannya gubernurnya, disalahkannya pemerintahnya dan lain. Coba kalian mulai sudut pandang seperti itu. Sebenarnya tuh salah pemerintah juga. Soalnya sampah itu termasuk bukan urusan pemerintah. Sampah kan yang buang kan, yang buat kan kita-kita sendiri juga ya. Masyarakat sekitar yang buat. Harusnya kan kalau misalnya dia punya otak, dia punya kesadaran diri, dia buang sampahnya tuh dengan yang benar. Terus kalau misalnya menurut pemerintah, dia bertindak tegas dengan memperkerjakan banyak pasukan orange untuk membersihkan sampah-sampah lalu dikelola lagi sampahnya yang bisa didaur ulang lalu didaur ulang lagi begitu. Nah, itu bagus itu. Kalau untuk Kampita gimana Kampita? Iya, Pak. Tadi pemerintah ini kan sudah membuat pasukan oranye gitu kan di pinggir jalan atau sekitar rumah kita gitu kan. Jadi tinggal kita aja yang pinter-pinternya lah pokoknya kita membuang sampahnya di tempatnya atau. Iya, benar sih. Saya suka dengan pola pikir kalian yang masih SMP yang bisa mengkritik, bisa memberikan saran gitu. Karena kembali lagi benar bahwa kita tidak hanya menyalahkan pemerintah, tapi salahkan diri sendiri. Apakah kita membuang sampah pada tempatnya atau tidak membuang sampah, gitu kan? Nah, saya ada satu pertanyaan sih, Pak. Apa, Mita? Bagaimana sih cara kalian untuk mengulangi jika sampah itu menumpuk? Oke, yuk dia bisa dijawab. Kalau misalnya ada sampah yang numpuk di tempat pembuangan sampah di rumah kalian, itu kalian tinggal calling petugas sampah untuk ngangkut sampah kalian. Terus kalian tinggal bayar sesuai yang requestannya itu, baru udah bersih deh tempat sampah kalian. Oke, buat Dea. Bagaimana dengan? Kayak sampahnya kayak di Pak, yang basah, yang kering gitu. Oke, berarti dikelompokkan ya, basah kering, basah. Iya. Tapi mungkin banyak yang di sekitar kita yang nggak sadar gitu kan, masih belum sadar bahwa sampah kering dan sampah basah digabung sehingga menumpuk lah ya kan, menumpuk lah. Karena kalau kalian mendengar kata statement sampah jadi bekat, sampah jadi bekat kan banyak nih, sampah jadi bekat. Kembali lagi seperti kayak yang disampaikan oleh Dea bahwa sampah kering bisa menghasilkan suatu dana atau uang gitu kan, banyak sekali kayak aqua, botol gitu kan. Makanya jangan sampai kita menumpuk ya. Kalau menumpuk ya berarti barang itu nggak bisa dipakai. Tapi kalau misalkan kita sisihkan sampah-sampah yang bisa dipakai, itu bisa menghasilkan
dana gitu kan. Kalau sudah kita bikin statement ya kan, statement kesimpulan masing-masing tentang Hari Peduli Sampah. Selalu mengingatkan orang-orang tidak membuang sampah sembarangan gitu loh Pak. Oke, itu saja Dea. Ya. Terima kasih Dea. Anita. Jika kalian mau hidup yang dengan dengan enak, dengan tantram, salah satunya adalah dengan sampah pada tempatnya. Karena jika kalian membuang sembarangan itu juga bisa menyebabkan banjir karena saluran got itu tersumbat. Jadi itu menyebabkan banjir. Dan kalau misalnya kalian buang sampah di kali, itu juga bendungannya kan nggak cukup ya. Jadi itu bisa menyebabkan banjir. Jadi buang sampahlah pada tempatnya kalau kalian mau hidupnya enak. Ampita. Oke Pak, kesimpulannya ya. Kesimpulan itu karena sampah semakin banyak, jadi kita harus mulai mengurangi sampah dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan sebagainya. Oke. Sudah? Oke. Itulah statement dari anak-anak SMP Stada RX2. Yaitu peduli sampah, gunakan barang seadanya, kurangi plastik, dan saling mengingatkan kepada orang-orang sekitar kita supaya kita membuang sampah pada tempatnya, peduli sampah supaya tidak terjadi banjir, supaya nyaman, tentram, dan sehat. Oke, terima kasih buat 3 anak yang luar biasa hari ini yang saya ganggu siang-siang, yang biasanya tidur siang, pasti saya ganggu untuk berdiskusi singkat karena emang penting ini kita angkat dengan sampah supaya kita semakin ngerti, peduli pada sampah dan bisa mengingatkan sekitarnya kalau kita buang sampah sembarangan ya akibatnya banjir, sakit gitu. Ajak untuk tidak membuang sampah dan buang sampah pada tempatnya. Oke, marilah teman-teman kita mengurangi sampah plastik atau sampah-sampah yang lain dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Ampita. Anita. Mari membuang sampah pada tempatnya karena itu buat kita sendiri. Kebaikannya buat kita sendiri. Terima kasih. Dea. Marilah kita peduli lingkungan. Oke. Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Oke, sampai jumpa anak-anak. Jaga kesehatan. Terima kasih semuanya. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah